Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada. Siapa? Alfi. Kenapa nak? Sakit. Sakit ya. Kita doakan ya, semoga bisa segera sembuh dan kembali ke sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sudah siap belum kita melaksanakan pembelajaran matematika pada hari ini? Harus dong. Harus siap ya. Oke. Saya cek dulu semangatnya. Coba semua berdiri. Berdiri semua. Saya punya clue. Clue-nya adalah dengarkan apa yang saya ucapkan. Tangannya di depan semua. Di depan, Mas El. Digerakkan tangannya. Oke, ke atas digerakkan. Ke samping. Ke bawah. Dagunya dipegang. Dagu Mas Dio. Loh kan, ada yang belum fokus kan? Jadi belum siap. Coba lagi. Tangannya di depan, digerak-gerakan. Di atas. Telinganya dipegang, telinga. Oke, sudah fokus semua ya berarti ya. Alhamdulillah. Sudah siap melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Oke, boleh duduk semua. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketuanya? Devkisi. Silakan dipimpin, Mas. Sebelum kita mulai pelajaran, mari alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa besar. Sebelum kita ke pembelajaran pada hari ini, Ustadz mau mereview dulu materi yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yaitu materi apa, Nak? Fungsi. Materi fungsi. Fungsi. Ya, fungsi. Apa intinya dari fungsi itu apa? Himpunan A? Memetakan tepat B. satu ke dalam himpunan B. Ingat ya. Memetakan tepat satu ke dalam himpunan B. Atau fungsi itu bisa kita bayangkan sebagai suatu mesin. Mesin sebagai berikut ya. Ustadz punya mesinnya itu adalah fx sama dengan 2x plus 5. Apa mesinnya? Fx sama dengan 2x plus 5. Nah, saya punya 2 di sini. Ini sebagai input. Ustadz masukkan ke dalam mesin fx sama dengan 2x plus 5, maka outputnya adalah berapa? 5. Outputnya berapa? 9. Kenapa kok bisa 9? 5-nya dimasukkan kemana 5-nya? 2-nya dimasukkan kemana? Ke X. Ke X. Jadi 2 kali 2 ditambah 5 berapa? 9. Oke. Nah, berikutnya. Nah, untuk mengecek apakah kita sudah siap untuk melaksanakan materi berikutnya atau tidak, coba kalian perhatikan diagram berikut. Apakah diagram panah berikut ini merupakan fungsi atau bukan? Ya. Fungsi atau bukan? Fungsi. Dev, bukan. Kenapa? Ahmad, kenapa kok fungsi? Karena himpunan A tidak ada yang double ataupun jomblo. Himpunan A tidak ada yang double ataupun tidak ada yang jomblo. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Nggak ada ya? Oke, kita cek. The answer is fungsi. Oke, the second question. Relasi-relasi di bawah ini merupakan fungsi. Mana yang merupakan fungsi? Apakah yang A, B, C, atau D kira-kira? Yang D. Kenapa, Dev? Yang A. Yang A. Kenapa A? Karena relasinya sesuai atau yang di depan tidak ada yang double dan nggak ada yang jomblo atau sendiri gitu ya. Kita cek betul ya. Jawabannya adalah A. Seperti itu. Nah, berhubungan kalian sudah siap, sudah
masih paham akan materi sebelumnya, maka pada pembelajaran hari ini kita akan belajar yang pertama, memahami konsep fungsi inverse dengan baik. Dan yang kedua, kita akan menyelesaikan masalah terkait dengan fungsi inverse dengan baik. Seperti itu ya. Sebelum kita ke materi, apa sih Ustadz fungsi inverse itu? Ustadz di sini punya apa namanya? Tumbler. Ya. Ustadz mau menutup tumbler, berarti kita putar kemana ini? Ke kanan. Ke kanan atau searah dengan jarum jam. Oke. Kita putar ke kanan ya. Rapet ya. Nah, gimana cara Ustadz membukanya? Kiri. Diputar ke kiri. Ya, putar ke kiri. Atau berlawanan arah jarum jam. Nah, konsep dari membuka dan menutup dari botol ini adalah konsep sederhana terkait dengan yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini, yaitu apa? Fungsi inverse atau apa inverse? Dari ini tadi apa namanya? Inverse apa? Kebalikan. Ya, Ustadz Ustadz menutup ke kiri, Ustadz membuka ke kanan. Itu adalah konsep dari suatu inverse fungsi yang sederhana yang biasa kita lakukan setiap hari. Nah, betul ya, inverse itu adalah kebalikan dari suatu fungsi. Ketika Ustadz punya relasi A,1 kemudian B,2 C,3 dan D,4, maka inverse-nya gimana nak? Inverse-nya ini kan A,1, maka inverse-nya 1,A tinggal dibalik, koma ini 2, B dan seterusnya, gitu ya, bisa? Itu adalah contoh dari inverse. Kemudian Ustadz punya dua diagram. Diagram yang biru ini fungsi bukan? Yeah. Fungsi. Nah, diagram yang kuning ini fungsi atau bukan? Ini kan inverse-nya. Saya punya diagram biru ini. Kemudian inverse itu kan dibalik. Ini kan dari A ke 1, tapi ini dari 1 ke A. Apakah ini fungsi? Kenapa bukan? Karena dia inverse. Karena Dia kebalikan. bukan. Karena dilihat ini himpunan A kan jadinya. Himpunan B ke A kan. Ini kan himpunan A ke B, ini ke B ke A. Berarti dari himpunan yang depan ini ada yang double atau ada yang sendiri? Ada yang double. Berapa? Berapa yang double? 2 ya, 2 ini double, sehingga relasi di atas merupakan sebuah fungsi, tapi inverse dari fungsinya bukan fungsi. Saya ulangi, fungsi yang biru ini adalah fungsi, oke, tetapi inverse dari fungsi ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena ada yang double. Padahal tadi kan definisi fungsi apa di depan? Tidak boleh ada yang double. Tidak boleh ada yang double dan tidak boleh ada yang jomblo, gitu ya. Atau inverse itu bisa dilambangkan dengan F pangkat min 1. Apa? F pangkat min 1. Atau bisa kita baca dengan F inverse. Ya, F inverse. Contoh, saya punya berapa itu? Fx sama dengan berapa nak? 2x plus 3. Nah, untuk mencari inverse dibaca apa? Memiliki formula fungsi inverse-nya dapat dicari dengan menyatakan nilai x dalam y. Berarti kita tulis dulu di sini fungsinya berapa? 2x plus 3. Ini kita sama dengankan berapa? Y. Ingat, harus disama dengankan Y. Ini kita tulis dulu, kemudian disama dengankan Y. Kemudian 2x tetap di sini ya. 2x tetap di sini sama dengan Y. 3-nya min 3. Oke, sisakan di sini x saja. Berarti 2-nya jadi per 2. Y min 3 per
2. Nah, udah kan? Dia nggak koefisiennya sudah 1 kan? Berarti tinggal kita tulis ke dalam bentuk inverse, yaitu F apa inverse tadi? F pangkat min 1 atau dibaca F inverse X sama dengan berapa? Y-nya diubah jadi X. X min 3 per 2. Jadi inverse dari fungsi 2x plus 3 adalah X min 3 per 2. Dari sini ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita berkelompok. Ya, di sini Ustadz mempunyai 8 soal. Nanti kita akan menempel. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kita tempel ke sini. Ya. Nah, pembagian kelompoknya bagaimana Ustadz? Mari kita bagi bersama-sama. Tim 1 ada Ahmad, tim 2 Dev, dan tim 3 L. Oke. Tim 2 ada Anan, Sadid, dan Akhtar. Tim 3 ada Dio, Safi, dan Arkan. Silahkan bisa membentuk kelompok. Di sini tim 1, tim 2, dan di sini tim 3. Silahkan. Di sini Ustadz akan membagikan LKPD ya, LKPD satu kelompok satu LKPD. Kemudian Ustadz akan membagikan 1 buah lem untuk menempel dan juga 1 gunting untuk menggunting. Silakan bisa dimulai dari sekarang untuk menggunting dan juga menempel sesuai dengan jawabannya. Berarti apa? Dihitung dulu, didiskusikan. Mas Anan, ayo dibantu temennya. Yang ini tuh Jangan lupa ya disama dengankan Y. Jadi ya, aku tinggal pindah-pindah. Kalau akar gimana, Dev? Kalau akar Kalau akar nanti tinggal lihat Ustaz. sama dengan Y, terus dikuadratkan. apanya yang dikuadratkan? Y-nya. Y-nya. Betul. Berikutnya kita akan melaksanakan presentasi kelompok ya. Kita spin dulu ya. Kira-kira siapa satu kelompok yang akan presentasi? Yang akan presentasi adalah kelompok 1. Silakan. Jawaban nomor 1. F inverse X habis itu sama dengan X plus 3. X plus 3. Kelompok 1, 2. Oke. Nomor 4. Berapa nomor 4? F inverse X 2X plus 1 per 4. Mana? Nomor salah. Beda ya? Beda. Kelompok ini? Beda. Oke, sekarang nomor 4 saya ingin perwakilan dari kelompok 1 mengerjakan live di depan. Silakan. Soalnya adalah fx sama dengan akar 2x plus 1. Ya. Berarti kita tulis 2x plus 1 sama dengan Y. Apakah boleh sama dengan ada 2 di sebelah kiri dan kanan? Tidak boleh. Tidak boleh. Makin salah. Kemudian Karena dia akar, Y-nya dikuadratkan. ya. Setelah itu 2x-nya di sini sama dengan Y kuadrat. Karena 1 pindah ruas jadi min 1. Sisakan x-nya saja sama dengan Y kuadrat min 1 per 2. Wah. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk inverse jadinya gimana, Mas? F Pangkat min inverse 1 sama dengan F inverse apa? Ada yang kurang nggak? X. L X kurang X. Ya, tambah ya. Tanda kurung, Pak. Tanda kurung. sama dengan X pangkat 2 min 1 per 2. Oke, kalian jawab apa tadi? Ayo. Apakah kalian jawab ini? Jawab ini enggak? Salah. Salah, kurang tepat ya. Salah nempel atau gimana tadi? Mungkin kelalaian dari rekan teman. Oke, gitu ya. Tapi sudah bagus, Masya Allah ya. Bisa mengerjakan di depan tanpa melihat buku, tanpa melihat soal ya. Gak apa-apa. Oke, sudah kembali ke tempat masing-masing. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pembelajaran pada hari ini,
Mari kita tes konsentrasi terlebih dahulu. Apakah kalian masih konsentrasi dalam menerima pembelajaran matematika atau sudah ngantuk, bosen, atau pengen cepat selesai? Kita coba ya. Kalau Ustadz bilang cacing, cacing itu panjang atau pendek? Cacing, pendek. Cacing sama ular panjang mana? Panjang ular ya. Kalau cacing berarti pendek. Tapi karena kita belajar inverse, kita ubah. Kita bicara pendek tapi tangannya panjang. Ya. Cacing pendek. Ular panjang. Ular panjang. Cacing pendek. Cacing pendek. Ular panjang. Ular panjang. Cacing pendek. Ular pendek. Apa Dev? Pendek. Kita konsentrasi semua ya. Berarti bisa kita lanjut aktivitas berikutnya. Silakan bisa dikerjakan. Oke. Saya scan ya. Oke. Saya scan, nggak boleh nyontek, nggak boleh kerjasama. Oke, sudah semua ya, sudah masuk semua ya. Oke, kita jawab 1, 2, 3. Ada yang salah nggak ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Ada 5 soal tadi. Ada 1 yang masih salah. Anan, ayo tadi nomor 5 kok bisa salah, gimana hitungnya? Kurang fokus ya? Dicek lagi ya besok-besok ya. Cuma ada 1 siswa yang salah 1, yang lainnya alhamdulillah sudah betul semua, Masya Allah. Selanjutnya saya akan melaksanakan refleksi pembelajaran pada hari ini dengan menggunakan pohon refleksi. Apa aja yang akan kita refleksikan pada hari ini? Di sini ada plus, minus, dan interesting. Plus itu apa? Apa aja yang sudah kita pahami pada pembelajaran hari ini. Misal, saya sudah paham ini, kalian tulis. Kemudian minusnya apa? Apa saja yang belum kalian pahami? Ditulis. Kemudian interesting, yaitu hal-hal menarik apa saja selama kegiatan pembelajaran, ditulis. Pembelajaran hari ini menariknya apa? Kalian tulis di sticky note yang akan saya bagikan one by one, gitu ya. Jika sudah, nanti akan kita tempel bersama-sama di sini. Oke, finish. Finish. Bisa ditempel, terserah di mana, di rantingnya. Oke. Oke, boleh ya. Oh, tidur nih. Oke. Oke, jadi pohonnya berwarna-warni. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Apa aja yang pertama tadi? Fungsi. Kita sudah belajar terkait dengan fungsi, yaitu fungsi apa? Syaratnya? Harus Gak boleh double, gak boleh kosong atau jomblo. Itu yang pertama, fungsi. Setelah fungsi kita belajar inverse. Apa itu inverse? Kebalikan. Ya. Itu ketika kita mencari inverse, maka fungsinya harus kita sama dengankan apa tadi? Sama dengan Y. Kalau akar Y-nya jadi kuadrat. Gitu ya. Nah, kita sudah memahami konsep inverse, kita sudah bisa menyelesaikan masalah terkait dengan inverse. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anakku semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.